Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Oke, hari ini kita akan lanjut ke bab berikutnya ya. Jadi materi hari ini itu adalah bab terakhir kita untuk semester 2 ini di kelas 10, tapi bab terakhir ini merupakan bab yang cukup banyak sekali materinya walaupun dia satu bab. Jadi pastikan kalian perhatikan materi ini karena lanjutan dari materi ini sendiri nanti di kelas 11 itu ada. Jangan sampai nanti kalian di kelas 11 mengalami kebingungan dalam memahami materi karena di sini materinya itu sekali lagi dia adalah materi dasar dan ini mungkin adalah materi baru bagi kalian karena ini memang di SMP belum ada. Tapi mungkin ada yang sudah belajar. Mungkin ya. Baik. Bab yang akan kita bahas ini adalah bab trigonometri. Nah, trigonometri. Jadi untuk trigonometri ini sendiri, secara garis besarnya dia akan membahas dua hal. Yang pertama, dia akan berbicara tentang sudut. Yang kedua, dia bicara tentang segitiga. Nah, dua hal ini sebenarnya yang akan dibahas secara garis besarnya. Namun di sini mungkin kalian sudah kenal ya namanya sudut itu seperti apa, kemudian segitiga itu seperti apa. Tapi di sini kita akan bahas lebih rinci lagi mengenai sudut itu. Tentu saja di sini nanti ada hal-hal baru yang mungkin kalian baru dapatkan di SMA ini. Baik, kita bicara tentang sudutnya dulu. Yang pertama adalah lambang sudut. Lambang suatu sudut. Sudut itu pada umumnya dia dilambangkan oleh huruf Yunani ya. Dia berbentuk seperti ini. Ini dibacanya itu theta. Jadi kalau kalian baca ada angka 0 kemudian ada garis tengahnya itu dibaca theta. Atau bisa juga ada huruf yang mirip seperti huruf A tapi dia lebih bulat. Nah, maka dia dibaca alfa. Kemudian bentuknya seperti ini, seperti huruf B tapi ada ekornya. Ini dibaca beta. Nah, selain ini sebenarnya ada lagi, tapi yang umum digunakan adalah 3 huruf ini yang mungkin asing gitu. Tapi yang lain itu bisa aja dia menggunakan huruf biasa A, B, C, D sampai Z seperti itu. Tergantung dari titik sudutnya. Baik. Setelah itu yang harus kalian ketahui adalah tentang nilai sudut ya. Nilai sudut. Jadi nilai sudut ini yang pertama itu adalah ketika dikatakan satu putaran. Satu putaran. Satu putaran itu seperti satu lingkaran berarti ya. Kalau satu lingkaran itu berapa besar derajatnya? Besar sudutnya? Ada yang tahu? Satu lingkaran penuh. Satu putaran. 360 derajat, Pak. Betul, 360 derajat. Kalau begitu, kalau setengah putaran gimana? 180, Pak. 180 derajat, betul. Betul sekali. Baik, ini adalah bentuk penulisan sudut yang sering sekali kita temukan ya dari SMP kita udah belajar, bahkan dari SD pun kita sudah tahu sudut-sudut ini. Ya, lambangnya yaitu derajat. Nah, setelah kita mengenai lambangnya, kemudian nilai sudutnya, nanti tentu saja selain 360 derajat maupun 180 derajat, ada sudut-sudut lain yang dikatakan sebagai sudut istimewa. Tapi kita akan belum sampai ke sana. Sekarang kita lihat ke sini. Nah, nilai sudut sudah, kemudian sekarang ke satuan sudut. Satuan sudut. Nah, untuk satuan sudut ini sendiri itu ada 2 macam. Satuan sudut itu ada 2 macam. Yang pertama itu dia satuannya derajat seperti biasa.
Nah, derajat itu kan dituliskan bulatan kecil di pojok kanan atas ya, derajat. Yang kedua, itu dia berbentuk radian. Nah, radian. Jadi untuk radian ini sendiri dia biasanya disingkat dalam bentuk rad gitu aja. Jadi satuannya ada dua macam, derajat dan radian. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk derajat, kalau dia bentuknya derajat, ini sudah seperti yang kita temukan pada umumnya, tapi yang untuk radian ini sendiri, dia nanti ada hubungannya sama bentuk pi. Nah, kalau dia dituliskan dalam bentuk pi, itu artinya dia merupakan satuan radian. Nah, ada yang tahu berapakah nilai pi? Ada yang tahu? Berapakah nilai pi ini? Nah, pi itu sudah pernah kalian pelajari waktu kalian belajar lingkaran. Waktu kalian belajar lingkaran, tentu saja kalian mengetahui di sini pi itu bernilai 22/7 atau 3,14. Tapi itu saat kalian belajar lingkaran. Nah, sekarang kita bicara tentang sudut. Kalau kita bicara tentang sudut, maka nilai pi ini tidak lagi menggunakan nilai ini. Karena kita bicara tentang sudut, maka nilai pi itu yang harus kalian ingat, dia setara dengan 180 derajat. Jadi kalau kalian ketemu dengan nilai pi, itu artinya berarti dia bernilai 180 derajat. Oke, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Dari hal-hal yang baru saya sampaikan, di sini mulai dari lambang sudut, nilai sudut, kemudian di situ ada satuan dari sudut. Ada pertanyaan? Bisa kita lanjutkan? Oke, jadi nilai pi ini sendiri itu kalau kita masukkan ke dalam daftar dari nilai sudut, maka nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba untuk konversi sudut ya. Tadi kan kita udah bicara tentang ini, satuan sudut itu ada dua macam, yaitu derajat dan radian. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah satuannya misalnya dari derajat ke radian atau dari radian ke derajat. Jembatannya adalah yang ini tadi. Kalau kita menemukan nilai pi, itu artinya pi itu bernilai 180 derajat. Berarti berapapun nilai pi itu nanti bisa aja dia setengah pi, 3/4 pi, berarti pi-nya itu nanti kita ganti dengan 180 derajat. Contohnya seperti ini. Ini kita bicara tentang konversi sudut. Yang pertama, misal kita diminta untuk mengubah bentuk 3/5 pi. Nah, itu sama dengan berapa derajat? Yang kedua, misalnya di sini ada 5/12 pi. Itu sama dengan berapa derajat? Kemudian ada 3/4 pi. Sama dengan berapa derajat? Oke, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk derajat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa nilai pi itu adalah 180 derajat. Jadi kalau misalnya kita menemukan bentuk yang pertama ini 3/5 pi, berarti pi-nya tinggal diganti dengan 180 derajat. Berarti di sini yang pertama 3/5 itu.
pi itu sama aja dengan 3/5 kita kali dengan 180 derajat. Nah, tinggal kita hitung aja. Supaya lebih mudah, ini kita bagi aja dulu ya. 180-nya kita bagi dengan 5. 180 bagi 5 itu adalah 36. Nah, sekarang kalau sudah, tinggal kita kalikan aja. Berarti 3 dikalikan 36. Berarti jadinya adalah 108 derajat. Maka selesai. Nah, coba. Kalau nomor 2 ini berapa? 5/12 itu 5/12 pi maksud saya. 5/12 pi itu sama dengan berapa derajat? Coba dihitung dulu. 5/12 berarti dikali dengan 180 derajat. Yang ketiga nanti ada 3/4 dikali dengan 100. Say, kenapa Pak? Panas? Panas lagi. Sudah. Tinggal sebentar, mulai lain yang dibahas. Nomor 275. Erik, Ayu Angelia, kayaknya kalian berada di apa namanya? Berada di tempat yang sama. Enggak, kayak sekolah alam gitu ya kalian ya. Oke. Baik. Silakan diselesaikan dulu yang tadi. Tadi ada 5/12 sama Nomor 275, Pak. nomor 275. Ada jawaban yang berbeda. Pak, nomor 3 tadi apa? Nomor 3 tadi 3/4. Bentar, saya share screen lagi. Seratus dan apa? 135. Baik. Itu 35, Pak. Oke, katanya yang koin nomor 3 135. Ada jawaban yang berbeda? Angga dapat? Apakah jawabannya sama, Angga? Oke, kita cek ya. 180 dibagi 12 berapa? 15 ya. Nah, jadi 5 kali 15 itu adalah 75 derajat. Betul jawabannya untuk yang nomor 2 adalah 75 derajat. Yang ketiga, di sini 180 kita bagi dengan 4. Ternyata dia adalah 45. 3 kali 45 itu adalah 135 derajat. Nah, sip. Berarti untuk yang ini konversi sudut dari yang pi ke dalam bentuk derajat itu berarti sudah bisa. Jadi yang perlu kalian ingat ini bentuk yang ada pi-nya itu maksudnya adalah radian ya. Jadi kalau ada pi-nya kayak gitu itu artinya dia dalam satuan radian. Cuma radian itu kadang-kadang nggak pernah ditulis. Cuma dilambangkan dengan tanda pi gitu aja dia. Jadi nggak perlu bingung. Kalau ketemu bentuk pi itu artinya berarti dia adalah 180 derajat. Nah sekarang coba kita balik ya. Gimana kalau misalnya kita perlu mengkonversi sudut dari derajat ke bentuk radiannya. Atau ke bentuk pi-nya. Nah,
Jadi kalau misalnya ini yang keempat, misal kita punya sudut 120 derajat. Nah, ini mau kita ubah ke dalam bentuk pi. Maka yang perlu kita ingat adalah, kan tadi kalau misalnya kita mengubah dari bentuk pi ke dalam bentuk derajat, itu kan kita kali 180 derajat kan. Nah, berarti kalau kita balik dari derajat ke dalam bentuk pi, berarti kita balik kali jadi bagi gitu. Jadi si 120 derajat ini kita bagi dengan 180. Nah, ini udah otomatis kita tempelin pi. Jadi sekarang cuma tinggal main penyederhanaan aja ya. Jadi si 120 sama 180 itu kita perkecil sampai bentuk yang paling sederhana. Kayak nyederhanain pecahan gitu. Nolnya kita sederhanain. Nah, terus ada 12 sama 18. Bisa sama-sama dibagi berapa tuh? Dua per tiga, Pak. 2/3. 2/3. Baik. Sama-sama dibagi berapa ini? 12 sama 8. 6, Pak. 6, betul. Jadi kalau sama-sama kita bagi 6, 12 ini sisanya adalah 2. Sedangkan 18 itu sisa 3. Sehingga jadinya 2/3 pi. Nah, bentuknya jadinya penulisannya seperti itu. Nah, coba sekarang ya. Kalau misalnya di sini ada 60 derajat. 60 derajat itu sama dengan berapa? Kalau misalnya di sini yang ke-6 ada 45 derajat. Sama dengan berapa? Sama berapa nih? 150 derajat. Sama satu lagi. 225 derajat. Itu berapa? Silakan dicoba dulu sebentar. Baik, ada yang sudah dapat jawabannya? Kita cek sama-sama. Dapat, Pak. Berapa, Mel? Nomor 5 itu 1/3. 5, 1/3. Jangan cuma 1/3 yang disebutkan ya. Ada apa di belakangnya tadi? Ada Oh, 1/3 pi. ya, Pi. ya. Kok pi? PHI ya, pi aja. Pembacanya pi. Baik, untuk nomor 5 itu tadi 60 derajatnya kita bagi dengan 180. Nanti langsung auto kita tempelin pi di belakang. Sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Akhirnya di sini jadi 1, di bawahnya sisa 3. Nah, di situ bisa ditulis dalam bentuk 1/3 pi ya, atau boleh juga ditulis dalam bentuk pi per 3. Bentuk seperti ini boleh, bentuk seperti ini juga boleh. Oke, selanjutnya nomor 6. Untuk yang 45 derajat, ada yang sudah dapat? 1/4 pi, Pak. Jawabannya. 1/4 pi. Baik. Ini sama-sama dibagi 45 langsung habis bisa ya? Sama-sama bagi 45 langsung habis. 1 bis.
sini 4. Jadi ini boleh tulis 1/4 pi atau pi per 4. Nomor 7 ada yang sudah dapat? 5,6. Berapa? 5/6 V. 5/6. Ada yang dapat 5/6. Ada jawaban yang berbeda? Sama saja? Baik, 150 dibagi 180. Sederhanakan coret nolnya aja ya. Nah, jadinya kan angkanya udah kecil tuh, 15 sama 18. Sama-sama kita bagi 3, akhirnya di sini jadinya sisa 5, yang di bawah sisa 6. Baik, jawabannya benar 5/6. Kalau nomor 8, ada yang sudah dapat? 1 V, Pak. Seperti belum tepat untuk nomor 8. Ayo, Atau 1/1, Pak. 1/1. Sama-sama dibagi berapa? On mic, Ri. Belum di on mic. Berapa? Bagi 5/6. 9/6. 5/6. 5/6. 5/6 tuh nomor 7, masa sama? Nomor 8, nomor 8. Yang lain? Airina dan Juliati. Ayo, 225/180. Ini sama-sama dibagi berapa ya kira-kira? Dibagi 45, Pak. Dibagi 45. Kalau dibagi 45, berarti yang di atas berapa sisanya? 5, Pak. Sisa 5, betul. Yang di bawah sisa berapa? Sisa 4, Pak. Betul. Sehingga jawabannya adalah 5/4. Gitu ya. Ini nggak harus langsung dibagi habis ya. Boleh aja kalian bagi misalnya sama-sama bagi 5 dulu, boleh. Yang penting kalian tahu di situ dia bilangannya itu sama-sama bisa dibagi berapa. Jadi tidak harus langsung habis. Sama seperti kayak ini tadi kan. 150 sama si 180 itu kan sama-sama dibagi 10, makanya nolnya tadi kita coret. Setelah itu baru kita bagi lagi bilangannya. Jadi dia nggak harus dibagi langsung habis. Tapi yang pasti yang harus kalian ketahui di situ mereka sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Baik. Setelah konversi sudut sudah, coba sekarang kalian ke sini dulu. 2 soal. Tentukan nilai konversi sudut berikut. Yang jawab paling pertama ini babak rebutan ya. Yang jawab paling pertama dapat nilai 3/5 putaran. Yang kedua, kalau ada
7/12. I itu berapa derajat? Ini satunya derajat. Ketiga, kalau ada 330 derajat, itu sama dengan berapa? Oke. Soal untuk perebutan. 3 orang yang bisa menjawab bisa dapat nilai. Nomor 1 16 derajat, Pak. Berapa? Nomor 1? 216 derajat. 216 derajat. Baik, saya simpan. Jawabannya Ri adalah 216 derajat. Nomor 1 Pak 216 Pak. Oke, Nomor 2 105. baik. Simpan dulu ya. Yang nomor 1 kalau jawabannya Ri benar, ini kan jawabannya Ri sama Sela kan sama nih. Tapi Ri yang lebih dulu. Jadi kalau benar berarti nilainya milik Ri. Yang kedua tadi Sela yang jawab ya, 105 kata saya. Kita lihat apakah jawabannya benar atau ada jawaban yang berbeda. Nomor 3, ada yang sudah? Angga sudah bisa? Angga sudah open mic, Nomor 3. suaranya tapi kecil kayaknya. Nomor 3 Pak 11 Berapa? 11/5? per 6 Pak. 11/6. Ayo yang lain. Satunya 216 derajat. Yang keduanya 105 derajat. Yang ketiganya 11/6 Vi. Oke. Itu jawaban siapa? Ayu Dia Floren atau Ayu Enjeria? Jawaban yang ada di sini, Pak. Jawabanku Amel, Ayunia, Erik, dan Arsyad. Kalian jawab rame-rame kah? Angga, berapa jawabannya Angga? Kecil banget suaranya Angga nih. Nggak kedengeran jadinya. Kedua 105, Pak. 105. Oke. Jawabannya rata-rata sama. Yang nomor 3 apakah sudah? 6. 11/6 juga. Baik. Jawabannya semuanya sama nih. Yang lain yang diam-diam baik? Oke, untuk yang 3/5 putaran ini maksudnya berarti kata putaran ini bermakna 360 derajat ya. Tadi kan satu putaran adalah 360 derajat. Berarti kita kalikan aja berarti si 3/5 ini dikali dengan 360 derajat. Sehingga kalau kita bagi ini jadinya adalah 72 ya. Sehingga dia jawabannya 3 kali 72, 216 derajat. Baik. Yang paling pertama menjawab tadi adalah Ri. Ya. Kemudian nomor 2, ini Pi. Pi itu artinya 180 derajat. Berarti 7/12 dikalikan dengan 180 derajat. Ini kalau kita bagi, ini adalah 15. Akhirnya berarti 7 kali 15 adalah 105 derajat. Baik, jawabannya benar. Jawaban kedua tadi milik Sela ya. Sela yang pertama menjawab. Yang ketiga, 330. 330 ini berarti tinggal kita bagi dengan 180. Oke, kita sederhanakan sama-sama bagi 10, nolnya kita coret. 33 sama 18 sama-sama kita bagi 3. Di atas sisa 11, di bawah sisa 6, sehingga jadi 11/6 Pi.
Oke. Saya rasa ini berarti rata-rata sudah paham tentang cara menghitungnya, berarti yang ini materinya sudah aman. Saya rasa ini aman. Oke. Untuk tugas. Tugas ini berlaku untuk semuanya berarti ya. Terkait dengan apa yang kita bahas tadi aja semuanya. Semuanya terkait dengan apa yang kita bahas. Baik, yang pertama. Ini soalnya sama ya. Tentukan hasil konversi sudut berikut. Soalnya 3 aja. Yang pertama di sini ada 1,5 putaran. Itu sama dengan berapa derajat? Yang kedua, di sini ada 5/8 pi. Itu berapa derajat? Dan yang ketiga itu ada 315 derajat. Itu sama dengan berapa pi? Oke, itu 3 soal saja. Seperti biasa nanti akan saya kirimkan link untuk Google Drive-nya. Dan bagi teman-teman yang tidak hadir hari ini bisa mengikutinya di channel YouTube nanti. Link YouTube-nya juga akan saya share di grup. Baik, silakan open video semuanya. Kita akan dokumentasikan kegiatan kita hari ini.